Perkenalkan, nama saya Feby Nur Fatimah, NIM 11820600033 dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan melakukan praktikum, yaitu pengaruh gas etilen terhadap perkecambahan kacang hijau. Tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, mengobservasi pertumbuhan kecambah kacang hijau akibat pengaruh gas etilen dari buah pisang yang matang. Yang kedua, menganalisis hasil observasi. Yang ketiga, menyimpulkan hasil observasi. Yang keempat, mengevaluasi hasil observasi. Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran, baik volume, bobot, dan jumlah sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke asal. Sedangkan perkembangan adalah perubahan atau diferensiasi sel menuju keadaan yang lebih dewasa. Pertumbuhan pada tanaman diawali dengan fase perkecambahan. Lalu, perkecambahan adalah fase yang diawali dengan penyerapan air oleh biji tanaman dari berbagai media seperti tanah, udara, suhu, dan lain-lain. Setelah biji menyerap air, biji akan bertambah ukurannya karena embrio bertambah besar dan biji melunak. Perkecambahan dibagi menjadi dua, yaitu perkecambahan hipogeal dan perkecambahan epigeal. Hipogeal adalah pertumbuhan memanjang dari epikotil yang menyebabkan plumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas tanah. Kotilnya daun relatif tetap posisinya. Contoh, tanaman pada fase perkecambahan ini adalah kacang, kapri, dan jagung. Lalu, epigeal adalah pertumbuhan memanjang dari hipokotil yang menyebabkan kotiledon dan plumula muncul dari atas permukaan tanah. Fase perkecambahan ini dialami oleh kacang hijau. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Yang pertama itu ada faktor eksternal dan yang kedua itu faktor internal. Yang pertama, faktor eksternal itu ada air dan mineral, yang kedua iklim, yang ketiga kelembapan, yang keempat ada suhu, yang kelima cahaya, yang keenam kulit pisang, dan yang terakhir itu tanah. Faktor internalnya yaitu ada macam-macam hormon pada tumbuhan. Yang pertama ada auksin, giberelin, sitokinin, gas etilen, asam absitat, dan kalin. Adapun variabel dalam penelitian kali ini yaitu yang pertama variabel bebas, yaitu letak kulit pisang. Yang kedua ada variabel terikat, yaitu hasil pertumbuhan kacang hijau. Yang ketiga variabel kontrol, ada kacang hijau, suhu, kapas, dan jumlah air. Yang pertama alat, ada 3 buah pisin, kapas secukupnya, 3 buah toples ukuran sedang. Yang selanjutnya bahan 15 biji kacang hijau, 4 buah pisang yang sudah masak atau matang, air secukupnya, dan label nama secukupnya. Langkah yang pertama, 3 pisin diberikan kapas yang telah dibasahi air secukupnya sebagai media perkecambahan.
Langkah yang kedua, setiap pisin dikecambahkan 5 biji kacang hijau. Langkah yang ketiga, membuat 3 perlakuan toples. Berikan label pada masing-masing toples A, B, C, dan C. Toples A hanya berisi pisin kacang hijau tanpa pisang. Toples B berisi 1 buah pisang dan pisin kacang hijau. Toples C berisi 3 buah pisang dan pisin kacang hijau. Langkah yang keempat, setiap toples ditutup rapat dan kecambah dibiarkan tumbuh selama 4 hari. Langkah yang kelima, observasi morfologi kecambahan, panjang akar, panjang batang, serta diamati triple response yang terjadi. Dan jangan lupa untuk mengukur panjang akar dan panjang batang kecambah.
Tabel hasil pengaruh gas etilen terhadap perkecambahan kacang hijau. Toples A yang tanpa pisang rata-rata panjang akarnya 2,62, panjang batangnya 4,75. Toples B rata-rata panjang akarnya 0,7, panjang batang 0,9. Toples C rata-rata panjang akar 0,6, panjang batang 1 cm. Berdasarkan pengamatan, perlakuan toples A ini tanamannya terlihat paling bagus dan subur. Lalu pada kecambahan nomor 5 ini, kenapa busuk? Karena kecambahan nomor 5 ini tertindih oleh kecambah lainnya, sehingga mengakibatkan kecambahan nomor 5 ini menjadi tidak berkembang biak. Berdasarkan penelitian, toples B dan toples C ini terhambat pertumbuhannya karena adanya gas etilen, yaitu pisang yang ada dalam setiap toplesnya.